Kembali lagi dengan saya Swasti Purnamasari sama cerita main-main ja. Jadi video kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai tentang matahari. Nah, di mana matahari sebelum puasa dan sebelum Natal biasanya itu akan rekrutmen kembali atau menerima karyawan perbantuan namanya. Jadi kalian yang sudah banyak mend-DM kemudian mengkomen di kolom komentar saya dan bertanya kepada saya terkait matahari dan rekrutmen matahari, ya, jadi ini adalah rekrutmen bukan untuk kontrak yang jangka panjang ya guys. Jadi ini biasanya itu matahari merekrut kalian dan dipekerjakan selama 2 bulan atau 1 bulan sebagai perbantuan. Nah, biasanya matahari akan merekrut yang pertama adalah perbantuan kasir namanya, kemudian perbantuan SA, dan perbantuan SPG atau SPB. Jadi, ini akan dijadikan tambahan karyawan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, bulannya itu adalah 2 bulan dan 1 bulan. Nah, perbantuan kasir biasanya akan membantu bagian kasir. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke matahari, kalau lihat kasir, kalau kalian mau bayar, pasti kalian akan dikasir kan? Jadi seperti itulah yang akan kalian lakukan. Dan perbantuan SA atau Sales Associate. Jadi kalau kalian ingin tanya apa itu Sales Associate, kalian bisa mengunjungi video saya yang di sini. Jadi gajinya kalian akan sama sesuai dengan UMP atau UMK, tergantung matahari di sana itu gunakan UMP atau UMK. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang akan saya bahas kali ini, yaitu kita mulai satu persatu saja ya. Nah, ada yang bertanya, Kak, di matahari ada tes ujiannya ya? Ya, di matahari pun ada tes ujiannya sebelum kalian diterima di matahari sebagai perbantuan kasir, perbantuan SA, atau perbantuan SPG atau SPB. Jadi kalian pastinya dites dong ya. Di setiap penerima atau rekrutmen kerjaan yang lain pun akan pasti dites juga guys. Begitupun pula kalau kalian daftar di matahari. Nah, ada nih yang tanya, Kak, udah ngirim lamaran kerja tapi belum ada pemberitahuan untuk tesnya. Kira-kira berapa lama menunggu info untuk tesnya, Kak? Jadi tergantung dari matahari tersebut lagi, guys. Kalau kalian diberikan waktu mengirimkan berkasnya kalian, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi deadline-nya itu di tanggal 10. Jadi kalian harus sebelum tanggal 10 kalian harus sudah mengirimkan berkasnya atau menyerahkan berkasnya kalian di matahari yang sedang menerima lamaran tersebut. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan berkasnya, jadi otomatis kalian tidak akan mendapat pemberitahuan. Dan tergantung lagi ke matahari tersebut. Apakah matahari tersebut 3 hari ke depan mereka akan memberitahukan info ke kalian, ataukah 5 hari ke depan, seperti itu. Jadi tergantung kondisi yang ada di matahari tersebut sebenarnya. Biasanya yang paling idealnya itu adalah 3-5 hari kalian akan diinfokan kembali guys. Paling cepat itu 3 hari. Kalau kalian tidak diberitahukan dalam info SMS ataupun di telepon, berarti kalian tidak lolos dalam seleksi berkas tersebut. Kita cari-cari dulu ya guys ya. Nah, ada lagi pertanyaan, Kak, boleh pakai kacamata nggak sih kerja di matahari? Ya guys, boleh. Asalkan kacamata yang kalian gunakan adalah untuk diri kalian. Seperti kan, entah itu kalian minus atau entah itu kalian plus, jadi kalian boleh menggunakan kacamata. Tapi kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan kacamata sebagai gaya-gayaan atau fashion di matahari gitu. Tanya lagi nih, perbantuan buat lebaran itu maksudnya gimana ya Mbak? Itu kerjanya berapa lama? Apa cuma buat lebaran saja? Terus kontrak kerja habis? Ya betul sekali guys. Jadi perbantuan untuk lebaran, perbantuan untuk Natal itu biasanya kalian hanya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian hanya akan dikontrak 2 bulan atau 1 bulan saja. Setelah selesai kontrak, kalian ya sudah gitu. Kalian bisa melakukan aktivitasnya kalian sebelum kalian kerja. Jadi untuk kalian yang memang cari kerja cuma untuk 2 bulan, sebulan saja, boleh daftar di matahari sebagai perbantuan yang memang dikhususkan pada lebaran atau Natal. Dan ketika sewaktu-waktu matahari membuka lowongan kembali, ketika kerjanya kalian bagus, matahari biasanya tidak akan merekrut lagi begitu. Jadi mereka akan mengambil
X perbantuan Lebaran atau Natal ketika kinerjanya kalian selama kalian jadi perbantuan itu baik. Dan dengan catatan kalau matahari tersebut hanya mencari 1 karyawan saja gitu. Nah, ada lagi tanya nih, gaji kasir matahari berapa Kak? Jadi kasir matahari. Gaji kasir itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gajinya itu sesuai dengan UMK atau UMP yang terdapat di kota kalian. Dan gaji kasir kontrak itu dia tidak akan pernah beda gajinya. Pasti akan sama dengan gajinya kalian dengan gaji teman kontrak kasirnya kalian gitu. Kecuali ya kalau teman kasirnya kalian sudah jadi karyawan tetap, itu sudah beda gajinya. Jadi gajinya itu akan ditentukan oleh penilaian lagi selama kinerjanya 1 tahun. Nah, ada tanya lagi nih, Mbak, gaji pramuniaga berapa? Ya, jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga kalau gaji untuk pramuniaga itu sama dengan SPG, SPB ya, pramuniaga. Jadi biasanya itu gajinya dari SPG, SPB, BA itu dia tergantung dari perusahaan yang bekerja sama dengan Matahari. Tetapi Matahari sudah memberikan syarat bahwa gaji yang ada di Matahari itu harus sesuai dengan UMK atau UMP. Jadi biasanya HRD memberikan surat dari pemerintah daerah yang dimana itu adalah UMK atau UMP tahun kalian kerja gitu. Jadi mereka juga harus mengikuti standar yang ada di daerah tersebut. Jangan memberikan gaji di bawah dari UMK atau UMP. Pengecualian ya guys, di masa pandemi ini. Pengecualian di masa pandemi memang gaji karyawan SPG, SPB itu diperhitungkan dari jam kerjanya kalian. Saya yakin semua perusahaan yang ada akan memberikan kalian gaji sesuai dengan jam kerja yang kalian lakukan. Mengenai tes-tes yang ada di Matahari itu sesuai standar tes-tes yang ada di perusahaan-perusahaan lain kok guys. Jadi kalau kalian mau cari tahu tentang tes-tes untuk daftar di Matahari itu, kalian bisa browsing di YouTube seperti apa tes pengetahuan umum, kemudian psikotes, dan tes wawancara. Kiat-kiat untuk menghadapi tes wawancara, tes pengetahuan umum, dan psikotes kalian bisa cari di YouTube. Banyak kok referensi. Oke, mungkin sekian video saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan karena subscribe itu gratis. See you in the next video.